our prayer rise up to you, O Lord, like incense. Our Lord, we renew the memory of our baptism. Sudahkah Anda melihat dua cuplikan video tadi? Video pertama menampilkan tradisi Katolik Roma, sedangkan video yang kedua menampilkan tradisi Islam, tepatnya Kekaisaran Turki Ottoman. Pada video pertama, ada inaugurasi dari Paus Leo yang telah terpilih menjadi Paus atau pemimpin besar dari umat Katolik sedunia. Sedangkan pada video kedua adalah penobatan dari Sultan Abdul Hamid sebagai Sultan Turki Ottoman sekaligus sebagai Khalifah umat Islam sedunia. Perbedaan kedua adalah bahwa yang pertama adalah cuplikan dari peristiwa langsung, sedangkan pada video kedua adalah cuplikan dari film. Ya, film. Karena apa? Karena di dalam Islam sudah tidak ada lagi khalifah. Berbeda dengan Katolik yang masih memelihara institusi gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus, di dunia Islam, institusi khilafah sebagai pemersatu umat Islam sudah hilang. Pertanyaannya, mengapa gereja Katolik yang dipimpin Paus masih bertahan, sedangkan khilafah Islam yang dipimpin oleh khalifah sudah runtuh? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Pertanyaan mengapa gereja Katolik mampu bertahan selama 2 milenium, sementara khilafah Islam yang pernah menjadi pusat kekuasaan dan peradaban dunia Islam, pada akhirnya runtuh, merupakan perenungan yang menuntut kita menelusuri jalur sejarah, teologi, dan politik secara kritis. Kedua institusi ini lahir dari agama yang mengklaim wahyu ilahi dan sama-sama memiliki aspirasi universal. Namun, nasib keduanya begitu berbeda. Gereja Katolik tetap bertahan, tetap eksis sebagai kekuatan spiritual global, sementara khilafah Islam yang resmi dibubarkan pada 1924 oleh Mustafa Kemal Atatürk telah runtuh dan bubar tanpa ada penerusnya. Apa yang menyebabkan ketahanan gereja Katolik dan keruntuhan khilafah Islam? Jawabannya mencakup berbagai macam aspek yang paling terhubung satu sama lain. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, struktur kelembagaan, hubungan dengan kekuasaan politik, kemampuan beradaptasi, dasar legitimasi umat, dan konteks sejarah modern. Struktur lembaga, sentralisasi versus desentralisasi. Salah satu faktor kunci dari ketahanan gereja Katolik terletak pada struktur organisasinya yang sangat hierarkis dan terpusat. Gereja Katolik dipimpin oleh seorang paus yang berkedudukan di Vatikan, Roma, yang diakui sebagai otoritas rohani tertinggi oleh seluruh umat Katolik di dunia. Di bawah paus terdapat jaringan yang rapi dan terstruktur, kardinal, uskup, imam, dan diakon. Setiap keputusan besar biasanya ditentukan melalui konsili atau sinode yang melibatkan banyak pemimpin gereja dari berbagai belahan dunia, namun tetap dalam bingkai otoritas pusat. Model ini membangun kesinambungan dan stabilitas yang mampu melampaui berbagai perubahan politik dan sosial. Sebaliknya, khilafah Islam sejak awal tidak memiliki struktur kelembagaan keagamaan yang sepadan. Institusi khilafah justru sangat tergantung pada dinasti-dinasti politik yang berkuasa. Khilafah Rasyidah digantikan oleh kekuasaan Umayyah yang monarki, lalu Abbasiyah, dan akhirnya Khilafah Utsmaniyah. Setiap dinasti membawa perubahan orientasi dan bahkan pusat kekuasaan yang berbeda-beda.
Tak ada lembaga pusat yang menetapkan standar baku atau hierarki keulamaan yang universal. Ulama Islam berkembang secara relatif otonom berdasarkan mazhab dan wilayah, menciptakan desentralisasi otoritas keagamaan yang sangat besar. Hal ini membuat institusi khilafah lebih rapuh dibandingkan gereja Katolik, karena ketahanannya sangat tergantung pada kekuatan politik penguasa. Relasi dengan kekuasaan, otoritas moral versus kekuasaan negara. Gereja Katolik, meskipun memiliki sejarah keterlibatan dalam politik, sejak abad pertengahan telah memisahkan dirinya dari kekuasaan negara secara bertahap. Munculnya konsep dua pedang, spiritual dan temporal, menyiratkan bahwa paus dan kaisar memiliki wilayah otoritasnya masing-masing. Meskipun sempat terjadi ketegangan antara gereja dan negara, seperti dalam konflik investitur kontroversi antara paus dan kaisar Romawi Suci, gereja Katolik terus bergerak ke arah otonomi moral dan spiritual. Hal ini menjadikan eksistensinya tidak sepenuhnya bergantung pada jatuh bangunnya negara tertentu. Ketika kerajaan Katolik seperti kerajaan Romawi Suci atau kerajaan Prancis mengalami revolusi atau keruntuhan, gereja tetap bertahan karena identitasnya sebagai kekuatan moral global. Sebaliknya, khilafah Islam sejak awal merupakan kombinasi antara kepemimpinan politik dan agama. Khalifah bukan hanya pemimpin umat Islam dalam perkara ibadah dan akidah, tetapi juga kepala negara yang memimpin pemerintahan, militer, dan sistem peradilan. Karena menyatunya otoritas agama dan politik dalam satu sosok yang sama, maka legitimasi khalifah sangat tergantung pada kekuatan politik dan keberhasilan militer. Ketika kekuasaan politik melemah, atau ketika kekuatan militer kalah dalam peperangan, khilafah pun kehilangan fondasi keberadaannya. Inilah yang terjadi pada keruntuhan khilafah Abbasiyah akibat serangan Mongol tahun 1258, dan lebih dramatis lagi, pembubaran khilafah Utsmani pada tahun 1924 oleh Presiden Turki Mustafa Kemal Atatürk. Kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman. Ketahanan gereja Katolik juga disebabkan oleh kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Sejumlah konsili penting menjadi titik balik gereja dalam merespon tantangan zaman. Seperti Konsili Trente pada tahun 1545 sampai 1563 misalnya, merupakan respon terhadap reformasi Protestan. Konsili Vatikan II pada tahun 1962 sampai 1965 adalah momen paling signifikan dalam era modern, di mana gereja melakukan reformasi menyeluruh. Penggunaan bahasa lokal dalam liturgi menggantikan bahasa Latin, pendekatan baru terhadap agama lain, keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan, dan upaya modernisasi doktrin gereja. Gereja tidak hanya mempertahankan dogma, tetapi juga memperbarui pendekatannya terhadap dunia tanpa kehilangan esensi dirinya. Berbeda dengan itu, khilafah Islam pada masa modern mengalami kesulitan besar dalam menyesuaikan diri dengan realitas baru. Ketika Eropa mengalami pencerahan, revolusi industri, dan munculnya sistem negara bangsa, dunia Islam justru masih bergelut dengan stagnasi ilmu, korupsi, dan ketertinggalan militer. Beberapa pemikir Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho memang mengusulkan reformasi dalam pemikiran Islam, namun tak mampu membendung keruntuhan khilafah. Khilafah Utsmani yang disebut sebagai The Sick Man of Europe terus melemah hingga akhirnya kalah dalam Perang Dunia Pertama. Gagasan khilafah tidak mendapat tempat dalam sistem negara modern yang berbasis nasionalisme, demokrasi, dan batas-batas kedaulatan yang jelas. Basis identitas, spiritualitas versus nasionalisme. Gereja Katolik membangun identitas umat melalui penghayatan spiritual, iman kepada Trinitas, sakramen, pengakuan terhadap paus, dan keterikatan pada tradisi gereja. Identitas ini melampaui batas-batas bangsa. Seorang Katolik di Amerika Latin merasa satu iman dengan Katolik di Filipina, meski berbeda budaya. Lembaga-lembaga pendidikan, ordo religius, dan jaringan biara menjamin transmisi ajaran dan etika Katolik lintas generasi.
Sementara itu, umat Islam memang satu dalam hal akidah dan ibadah, tetapi memiliki identitas politik yang sangat plural. Sejak awal sejarah Islam, wilayah kekuasaan Islam terbagi dalam banyak dinasti dan kerajaan. Abbasiyah, Fatimiyah, Mamluk, Utsmaniyah, Safawiyah, Mughal, dan lain sebagainya. Tidak semua dinasti tunduk kepada khalifah yang sama. Bahkan sebagian wilayah Islam tidak mengakui legitimasi khilafah yang sedang berkuasa. Selain itu, munculnya nasionalisme Arab, nasionalisme Turki, Persia, dan bangsa-bangsa Islam yang lain pada abad ke-19 hingga ke-20 memperkuat fragmentasi identitas politik umat Islam. Akibatnya, khilafah sebagai simbol persatuan umat kehilangan fondasi, dukungan emosional, dan kultural yang diperlukan untuk terus bertahan. Konteks sejarah modern menanggapi dunia barat. Gereja Katolik meskipun pernah mengalami konflik hebat dengan modernitas barat, misalnya konflik dengan Galileo dan Kopernikus misalnya pada bidang sains, akhirnya mampu merangkul dunia modern secara selektif. Vatikan menjadi negara independen yang diakui secara internasional sejak tahun 1929, dan Paus menjadi simbol moral yang berpengaruh dalam isu-isu global seperti perdamaian, lingkungan, kemiskinan, dan keadilan sosial. Gereja memainkan peran global meski tidak memiliki kekuatan militer atau dominasi politik. Sebaliknya, dunia Islam menghadapi modernitas dalam posisi terjepit. Kolonialisme Barat menguasai sebagian besar wilayah dunia Islam pada abad ke-19 dan awal abad 20. Kekalahan Ottoman dalam Perang Dunia Pertama membuka jalan bagi pembagian wilayah Arab oleh Inggris dan Prancis, serta pembentukan negara-negara baru dengan batas nasional yang ditentukan dari luar. Dalam konteks ini, Mustafa Kemal Atatürk mendirikan Republik Turki yang sekuler dan secara resmi membubarkan khilafah pada 3 Maret 1924. Tanpa basis kekuasaan, khilafah tak lagi memiliki fungsi yang nyata, dan dunia Islam memasuki era negara bangsa yang berdiri sendiri-sendiri. Kesimpulan, lembaga rohani versus institusi politik. Dari penelusuran ini, kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan utama antara Gereja Katolik dan Khilafah Islam terletak pada sifat dasar kelembagaannya. Gereja Katolik adalah lembaga rohani yang terorganisir secara hierarkis, mandiri dari kekuasaan politik, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, sementara Khilafah Islam adalah institusi politik agama yang tidak memiliki lembaga permanen di luar dinasti, sangat tergantung pada kekuatan militer, dan kurang fleksibel terhadap dinamika modernitas. Gereja bertahan karena berfungsi sebagai penuntun moral dan spiritual umat di berbagai negara. Khilafah runtuh karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan sistem politik modern, dan karena umat Islam tidak memiliki kesatuan identitas politik global yang mendukung kelangsungan adanya khilafah. Meskipun khilafah sebagai institusi negara telah runtuh, gagasan tentang persatuan umat tetap hidup dalam imajinasi kolektif sebagian umat Islam. Namun, di era negara bangsa saat ini, wujud persatuan itu lebih mungkin terwujud melalui kerjasama antar negara Islam dan solidaritas moral kultural, bukan dalam bentuk satu pemerintahan global seperti masa yang lalu.